Selamat datang kembali di sesi telaah kita. Hari ini kita bakal ngulik satu babak penting banget dari Seniman Dapur bab 8, fokusnya ke Irul. Bayangin aja, pagi itu dia lagi pusing 7 keliling mikirin biaya buat adik tiri ya kan, anak dari istri muda almarhum ayahnya. Iya, babanya. Plus dia baru aja loh nekat resign dari kerjaan yang udah enak sebagai koki hotel. Dan udah siap-siap nih mau jadi pemungut sampah. Gila sih keputusannya. Makin drama lagi, ada puluhan panggilan gak diangkat dari mantan bosnya, Pak Dias. Kayak, wah ini pagi yang penuh tekanan banget ya rasanya. Benar sekali. Bab ini tuh menangkap momen transisi yang luar biasa intens. Ada tekanan finansial yang berat, terus keputusan hidup yang radikal banget, dan beban warisan profesi ayahnya, Baba. Yang mungkin ya, campuran antara bakti sama keterpaksaan juga kali ya? Nah, sumber kita jelas ya, kutipan langsung dari bab 8 novelnya. Betul. Dan misi kita sekarang ini bukan cuma nyeritain ulang aja, kita mau gali lebih dalam nih. Gimana sih satu pagi yang isinya cemas semua, ini bisa, muter balik arah drastis gitu. Apa artinya rejeki nomplok yang datang tiba-tiba itu? Dan gimana itu ngebentuk ulang tanggung jawab sama pandangan Irul ke depan? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dari atmosfer paginya dulu ya. Sumbernya itu ngelukisin kegelisahan Irul pas ngeliat rentetan panggilan dari Pak Dias. Bukan cuma 1-2, tapi puluhan. Ada kutipan menarik nih, pagiku benar-benar bergidik. Rasa cemasnya tuh, wah, nyata banget. Takut ada buntut masalah gitu kan dari keputusannya resign mendadak. Ya iyalah, resign gak pamit dari Hotel Bintang 5 gitu kan, pasti bukan hal sepele. Apalagi ada pesan WhatsApp dari Pak Dias yang nadanya santai, "Bro, kalau lo orang udah lihat HP telepon gue perlu bicara." Tapi justru itu bikin Irul tambah, gelagapan kan? Justru itu ya, gaya selengean bosnya ini malah nambahin suspense. Apa nih? Mau ditegur, ditagih utang, atau apa gitu kan? Bikin penasaran sekaligus deg-degan. Suspense-nya dibangun dengan baik sama penulisnya. Irul mencoba ya udahlah, nepis itu dulu. Dia siap-siap mulai hari barunya. Jam 6 pagi, dia udah pakai sepatu AP Boots itu loh, sepatu bot karet yang biasa dipakai pekerja lapangan. Simbol konkret banget peralihan drastis dari dapur hotel ke jalanan. Kontrasnya kerasa banget ya, dari Chef Whites ke sepatu but-butut. Iya. Di sini kita lihat ada pergulatan antara masa lalu sama masa depan yang ya belum pasti gitu. Terus ada interaksi yang menarik juga sama emak pas sarapan nasi uduk. Emak cerita soal kebiasaan Baba yang sering dapat rejeki tambahan dari warga pas kerja kayak makanan atau apa gitu. Tapi si Irul nyeletuk, "Saya nyarap dulu mak, biar beda." Detail kecil ini menarik ya. Kayak dia mau negasin identitasnya sendiri meskipun ya ngikutin jejak ayahnya. Ini apa ya? Bentuk penerimaan atau justru pemberontakan halus? Pertanyaan bagus. Bisa jadi keduanya sih. Menerima warisan profesi, oke, tapi dengan caranya sendiri. Momen sarapan ini juga ngasih jeda sebentar gitu sebelum badai berikutnya datang. Karena ya tentu aja, telepon Pak Dias bunyi lagi. Nah ini dia titik baliknya. Momen yang ditakutin sekaligus mungkin ditunggu juga ya. Setelah ragu bentar, Irul akhirnya angkat telepon. Awalnya kedengeran keluhan Pak Dias soal sulitnya nyari pengganti Irul. Nyari pengganti yang sepadan seperti lo orang susah, Rul. Ini udah ngasih hint sedikit nih kalau Irul ini bukan koki sembarangan. Betul, kelihatan kualitasnya dihargai. Irul jawabnya diplomatis aja. Urusan keluarga, Pak, mendadak. Minta maaf juga karena nggak pamit. Berusaha tenang, padahal kita tahulah ya, hatinya pasti udah dak-dikbuk nggak karuan. Pasti. Udah siap dimarahin mungkin ya. Tapi disinilah Pak Dias ngejatuhin bomnya. Bukan marah, malah bilang udah transfer cuan. Gitu katanya. Nah, ini dia. Irul awalnya bingung dong. Maksudnya apa nih? Pak Dias terus ngejelasin kaitannya sama testimoni presiden yang ngasih dampak positif ke hotel. Makanya, gue sebagai atasan lo orang pengen ngasih lo bonus. Tapi lo orang keburu resign, jadi gue transfer aja. Ini agak implisit ya, tapi kita bisa nebak kalau performa Irul mungkin masakannya pas presiden datang itu punya andil besar. Penjelasan ini krusial banget. Jadi bonus ini bukan pesangon biasa, tapi benar-benar apresiasi atas kinerja dan dampaknya. Pak Dias malah nyaranin uang itu bisa jadi modal usaha kalau Irul mau. Terus jumlahnya itu loh, fantastis, 70 juta rupiah. Gede banget.
Iya, 50 juta dari Pak Wibowo, bos yang lain, sama 20 juta dari Pak Dias sendiri. Reaksi Irul gimana? Sumbernya ngegambarinnya hidup banget. Hah, 70 juta, Pak? Dia bener-bener shock. Dari posisi yang kejepit finansial banget, tiba-tiba dapat durian runtuh segitu gedenya. Sampai Pak Dias harus yakinin lagi, lo orang pantes nerima itu, jangan dianggap menyinggung. Ini bukan sedekah, ini pengakuan nilai kerja keras dia. Jadi bukan cuma soal duitnya ya, tapi pengakuan itu juga penting. Betul sekali. Ini bukan sekedar plot device rejeki nomplok. Ini juga tentang pengakuan nilai kerja keras Irul yang mungkin selama ini dia nggak sadar sepenuhnya. Dan efek psikologisnya itu, wah, instan. Beban finansial langsung keangkat. Sumbernya bilang, perutku malah mendadak kenyang, padahal nasi uduk belum kusentuh sama sekali. Luar biasa ya, gimana lega mental bisa ngaruh ke fisik gitu. Lega banget pasti rasanya. Dan kelegaan ini kayaknya disadari juga sama emak. Irul terus nyoba ngasih kabar baik. Tapi hati-hati banget, dia cuma bilang urusan biaya buat anak istri muda Baba udah beres. Nggak nyebut jumlahnya ya? Enggak, cuma bilang pokoknya emak anteng-anteng baik. Emak-emak taunya terima beres. Kenapa ya dia milih buat nggak terus terang soal jumlahnya di sini? Ada pemikiran? Ini menarik nih dari sisi dinamika keluarga dan komunikasi. Gimana ya? Mungkin Irul mau ngelindungin emak dari khawatir yang baru lagi, atau mungkin ekspektasi berlebih. Atau bisa jadi dia sendiri masih, mencerna jumlah segitu gede dan belum siap ngebahas detailnya. Masuk akal juga sih. Apalagi reaksi emak kan langsung cemas. Jangan-jangan lo mau godain rumah. Itu nunjukin ada trauma atau kekhawatiran finansial yang udah lama kayaknya ya, terpendam di keluarga mereka. Iya, kelihatan banget cemasnya emak. Komunikasi mereka penuh nuansa gitu ya, nggak hitam putih. Irul ngenangenin emak, terus ngalihin pembicaraan. Nah, pas banget setelah itu muncul si Edo, adiknya. Yang kemarin-kemarin hilang 3 hari gara-gara berantem hebat sama Irul. Timingnya pas banget ya. Kayak udah diatur gitu dalam cerita. Bener, Edo datang bawa penyesalan, ngaku salah, bahkan nawarin diri gantiin Irul jadi pemungut sampah. Dia baru sadar kalau gaji Irul di hotel dulu tuh sebenarnya lumayan. Ironis banget situasinya. Banget. Pas Irul baru aja dapat jalan keluar yang nggak disangka-sangka, si Edo malah nawarin diri masuk ke masalah yang tadinya mereka ributin. Sampai Irul noyor kepala adiknya kan. Ngapa kagak bilang dari kemarin, Puyuh? Gue udah telanjuran resign. Tapi menariknya, Irul nggak lantas nyalahin terus-terusan. Justru di sini kita lihat perkembangan karakter Irul ya. Dia nggak cuma lega masalahnya kelar, tapi juga nunjukin kedewasaan. Pas tahu Edo ada tawaran kerja di bank, Irul malah dorong adiknya buat ngambil kesempatan itu. Oh iya? Iya, dia bilang, otak lu rada encer daripada gua, jadi mending lu kerja kantoran. Dia nggak mau adiknya ngikutin jejaknya atau Baba kalau ada pilihan yang lebih baik. Ini momen rekonsiliasi sekaligus pengakuan potensi si adik. Keren sih ini, dewasa banget sih Irul. Dan momen ini dimanfaatin Irul dengan cerdik. Karena dia perlu ke bank buat nyairin bonusnya itu kan. Oh iya benar. Dia minta Edo gantiin narik sampah buat hari itu aja. Besok baru gua. Solusi win-win kan jadinya. Edo bisa nebus rasa bersalah, Irul dapat waktu buat ngurus duitnya. Sumbernya nyebut ini jembatan baru bagi masalah yang hampir buntu. Ini bukan cuma soal logistik, tapi juga pemulihan hubungan mereka. Tepat, beban Irwan Iril jadi ringan rasanya. Ada harapan baru dalam hubungan sama adiknya. Fokusnya sekarang pindah ke bank. Persiapannya juga simbolik lagi nih. Ganti baju rapi, yang sekiranya tidak akan diusir oleh security bank. Terus bawa tas gede. Kontras lagi sama paginya yang siap pakai sepatu boot. Perubahan status dalam sehari ya? Iya. Proses di bank digambarin agak jelimet, makan waktu, banyak tanda tangan, tapi akhirnya berhasil. Duit 70 juta tunai sekarang di tangannya. Nah, pas perjalanan pulang inilah proses berpikir Irul yang sesungguhnya terjadi. Gimana dia mau ngalokasiin rezeki ini? Dan alokasinya ini, signifikan banget. Prioritas pertama jelas, 50 juta buat Irene, adik tirinya itu. Penulisnya nekenin banget pemikiran Irul, karena bagaimanapun, meski Irene sebatas adik tiri, ia tetaplah adikku. Ini negesin tema tanggung jawab keluarga yang melampaui batas keluarga inti biasa gitu. Ini keputusan moral yang kuat banget sih menurutku, di tengah keberuntungannya. Setuju? Keputusan yang nunjukin integritasnya.
Setelah tanggung jawab keluarga itu kelar, baru dia mikirin dirinya sendiri dan pekerjaannya. Sisa 20 juta dialokasiin buat modal beli sepeda motor roda 3 pengangkut sampah. Nah, ini menarik. Ini bukan sekedar beli alat kerja baru kan, tapi kayak investasi buat efisiensi dan mungkin juga martabat lah dalam ngejalanin profesi warisan ini. Benar. Ganti gerobak dorong sama motor roda 3 itu kan langkah modernisasi. Ini nunjukin Irul nggak cuma pasrah nerima nasib, tapi aktif nyari cara buat memperbaiki kondisinya, bahkan dalam profesi yang dianggap rendah. Dia bahkan siap nambah dari tabungannya sendiri kalau kurang. Ada visi jangka panjangnya di sini. Jadi benar-benar dalam satu hari itu Irul berubah total ya? Dari korban keadaan jadi agen perubahan dalam hidupnya sendiri. Rencananya jelas, kelarin urusan keluarga, tingkatkan alat kerja, jalani profesi baru dengan cara yang lebih baik. Dia bahkan berharap babanya seneng lihat dia nerusin profesi ini. Tekadnya kerasa kuat banget. Tapi ya, seperti dalam cerita yang bagus, resolusi itu seringkali diikuti sama komplikasi baru. Pas udah hampir sampai rumah nih, sekitar jam 1:30 siang, Irul lihat ada mobil mewah parkir depan rumahnya. Wah, siapa tuh? Awalnya dia coba cuek, tapi pas masuk rumah, kejutan menanti. Ada perempuan namanya Claudia, lagi ngobrol takrab banget sama emak di depan TV. Kayak, sumbernya bilang, seperti teman dekat yang puluhan tahun tidak bertemu. Waduh, cliffhanger klasik banget ini. Setelah semua roller coaster, emosi, dan solusi yang didapat hari itu, penulisnya malah ngelempar misteri baru. Siapa Claudia ini? Kenapa dia tiba-tiba muncul dan bisa langsung akrab gitu sama emak? Apa ada hubungannya sama masa lalu Baba? Atau mungkin sama duit yang baru diterima Irul, atau malah masalah lain yang sama sekali baru? Kehadiran Claudia ini berfungsi banget sebagai pengingat kalau hidup itu jarang banget lurus-lurus aja. Pas Irul ngerasa udah dapat kendali dan arah baru, muncul elemen tak terduga yang potensial banget buat ngacak-ngacak semuanya lagi. Ini teknik naratif yang efektif sih buat bikin pembaca penasaran kelanjutannya. Chance ketemu sama karakter dan pilihan, choice. Irul diuji kan, gimana dia gunain rezeki ini. Prioritasnya ke tanggung jawab keluarga, Iren, sama investasi masa depan, motor sampah, itu nunjukin nilai-nilai inti dia. Betul, dan ini juga cerita tentang dinamika keluarga yang kompleks. Komunikasi yang nggak langsung sama emak, terus rekonsiliasi yang penuh ironi tapi tulus sama Edo. Semua elemen ini saling terkait. Rezeki Nomplo itu jadi katalisator, nggak cuma nyelesain masalah finansial, tapi juga micu perubahan dalam hubungan dan rencana hidup Irul. Kita lihat gimana tekanan bisa munculin sisi terburuk, tapi keberuntungan bisa nguji sisi terbaik seseorang. Analisis yang menarik banget. Jadi, buat Anda yang lagi nyimak nih, apa ya pelajaran yang bisa dipetik dari cara Irul ngerespons keberuntungan ini? Gimana sebuah peristiwa dari luar bisa maksa kita ngevaluasi ulang prioritas dan hubungan kita? Apakah keputusan Irul ngasih 50 juta buat Iren itu murni tindakan mulia aja, atau ada kompleksitas lain yang mungkin muncul nanti? Pertanyaan bagus tuh. Dan tentu saja, teka-teki paling gedenya ya si Claudia ini. Kehadirannya di akhir bab ini bukan sekedar plot twist iseng. Coba Anda pikirkan, kalau Irul baru aja nemuin fondasi baru buat hidupnya, tanggung jawab, pekerjaan, rekonsiliasi, kira-kira apa yang diwakili oleh kedatangan Claudia ini? Apakah dia ancaman buat fondasi itu? Atau pengingat masa lalu yang belum kelar? Atau justru pintu menuju dimensi masalah? Atau mungkin peluang yang sama sekali beda? Yang baru diraih Irul ini cuma ilusi sesaat aja sebelum badai berikutnya datang. Kehadiran Claudia ini benar-benar membuka spektrum baru, menantang gagasan bahwa masalah Irul udah selesai cuma dengan dapat duit. Tepat sekali. Inilah kekuatan narasi yang bagus ya. Ngasih jawaban, tapi juga munculin pertanyaan yang lebih dalam lagi. Bab ini nutup satu fase penuh gejolak dalam hidup Irul, tapi sekaligus ngebuka pintu lebar-lebar menuju ketidakpastian yang baru. Itulah telaah kita tentang bab 8 Seniman Dapur. Sebuah perjalanan singkat tapi padat makna ya, dari jurang putus asa ke puncak harapan yang ditutup dengan sebuah tanda tanya besar. Sampai jumpa di sesi berikutnya.